7 menteri baru, Risma, Sandiaga masuk, Menteri Agama kembali NU ditulis oleh Alifur Rahman, sewot.com. Rencana resafel kabinet sudah mencuat sejak beberapa bulan lalu. Isyarat kemarahan presiden sudah beberapa kali muncul ke publik. Bahkan sangat jelas sengaja dikeluarkan oleh tim komunikasi presiden. Namun rencana resafel tak kunjung terlaksana. Tapi kali ini berbeda. 2 menteri sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Menteri KKP dan Mensos. 2 kursi menteri kini kosong. Suka tidak suka, presiden harus segera menunjuk mengganti. Kalaupun tidak mau melakukan resafel menteri yang lain, minimal 2 kursi menteri itu harus ada penggantinya. Setelah hampir setahun penuh kita kelimpungan menghadapi propaganda COVID yang kemudian berdampak secara menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat dan anggaran APBN. Tahun depan nampaknya presiden ingin percepatan, jalan keluar atau bahkan jalan pintas yang mampu menyelesaikan beberapa masalah kecil yang tak kunjung bisa diselesaikan oleh menteri-menteri lama. Di akhir tahun 2020 ini, kita hanya akan punya 2 hari Rabu. Dan salah satunya, akan jadi hari pelantikan pergantian menteri atau reshuffle. Setidaknya ada 7 orang menteri wajah baru yang akan masuk menggantikan menteri lama. Posisi Mensos yang kosong karena Juliari Batubara dijadikan tersangka oleh KPK. Akan digantikan oleh mantan wali kota Surabaya 2 periode, Bu Risma. Risma adalah kader PDIP. Artinya, secara kekuatan politik tak ada pergeseran di posisi ini. Selain itu, Risma memang punya track record yang bagus. Cocok jadi Mensos. Yang menarik adalah Menteri KKP yang sebelumnya diisi oleh Gerindra, Edi Prabowo. Penggantinya adalah Sakti Wahyu Trenggono. Pak Treng saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, duet dengan Prabowo. Posisi ini menarik karena Pak Treng bukan kader partai, tapi setahu saya cukup dekat dengan PDIP. Beliau sudah ikut ambil bagian menjadi pemenangan Jokowi sejak masih di Solo, bersama PDIP. Selain itu Menteri Kesehatan. Sejak dulu, posisinya sangat-sangat lemah. Terawan begitu lugas di satu sisi, tapi sangat ragu-ragu di sisi lain. Dalam perjalanan setahun ini, Terawan sempat jujur menilai COVID ini bukan masalah besar yang harus dibesar-besarkan lewat lockdown atau sejenisnya. Namun kemudian bungkam dan diam beberapa bulan saat Erik begitu atraktif bicara vaksin. Sikap yang berubah-ubah dan lemah ini juga diiringi oleh faktor dukungan politik yang juga lemah. Setahu saya Terawan menjadi menteri atas rekomendasi Luhut dan Bravo 5. Di kalangan elit, selalu ada candaan bahwa Bravo 5 adalah partai koalisi informal. Yang tak kalah menarik, Terawan akan digantikan Budi G. Sadikin, orang yang saat ini menjadi Wakil Menteri BUMN. Sampai di sini, nampaknya Presiden ingin segera melakukan percepatan vaksinasi, mencabut status darurat nasional, mencabut PSBB dan menghapus aturan rapid test perjalanan. Sudah hampir setahun kita tak berkutik, pariwisata ambruk, produktivitas menurun. Sudah cukup. 2021 harus berubah dan keluar dari segala ganjalan. Selain Terawan, salah satu menteri dari Bravo 5 juga akan ikut diganti. Menteri Agama yang sering nyeleneh itu akan diganti oleh Yahya Khalil Stakuf. Tokoh NU nampaknya posisi Luhut dan Bravo 5 kali ini sudah mencapai titik terendahnya. Sehingga 2 menteri harus dicopot dan diganti oleh orang lain yang bukan bagian dari Bravo 5. Selanjutnya juga tak kalah menarik, Sandiaga Uno. Kontestan Pilpres 2019 itu akan masuk menggantikan Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata.
Wisnu Tama yang sejauh ini nyaris tanpa gebrakan dan inovasi, memang layak diganti. Meski saya kurang paham kenapa penggantinya malah Sandiaga, tapi secara matematika politik ini biasa saja. Gerindra sudah kehilangan kursi di KKP, maka wajar kalau diganti di kementerian lain. Ya, meski menurut Sandi, dia sudah bukan Gerindra lagi, tetap saja kedekatannya dengan Prabowo tak bisa dinafikan. Lalu yang terakhir Muhammad Lutfi. Mantan menteri di era SBY ini dimungkinkan masuk menjadi Menteri Perdagangan. Loh kok terakhir, katanya 7? Iya, yang satunya cadangan. Budiman Sujatmiko sebelumnya sudah dipanggil Presiden ke istana. Dia dimungkinkan untuk menjadi Menteri Desa. Tapi melihat perkembangan terakhir, nampaknya Budiman masih di lampu orange. Persiapan. Kesimpulan saya dari menteri-menteri baru ini, Presiden Jokowi ingin betul-betul melakukan percepatan. Membangkitkan pariwisata, terutama Bali, mempercepat perdagangan, menyerahkan kembali Menteri Agama pada orang yang tepat dan paham soal agama, mengganti Menteri Kesehatan agar konsisten dan lugas dalam tindakan. Selebihnya adalah untuk mengisi kekosongan 2 kursi menteri yang ditinggal karena kasus. Oh iya, ini belum resmi. Sejauh ini, begitulah informasi yang saya dapatkan. Begitulah kura-kura.